Ya, Rivaldi. Sehat ya Rivaldi ya. Oke. Tadi kan sudah dibahas ya di tanggal 29 itu kan kamu itu ditangkap di Polsek Utbar ya. Tadi kamu menyebutkan calon, berarti kamu ditangkap di Polsek Utbar ya kan. Nah, pada saat kamu membawa mandau itu kan tidak sedang berjalan dengan pacar kamu itu kan? Tidak, berarti saat kamu berada di rumah Aldo. Nah, saat kamu ditangkap ya kan di Polsek Utara Barat itu kamu langsung di BAP. Besok paginya di BAP. Terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu? 3 hari. Setelah 3 hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban. Coba diulangi dengan jelas. Pada saat itu kamu langsung didatangi beliau. Apakah ada dari pihak Polsek menemani bapak almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel tersebut? Tidak, jadi bapaknya almarhum itu datang sama anggotanya lah atau siapa. Tapi perlu diketahui sewaktu itu saya tidak tahu kalau itu Rudiana bapaknya almarhum atau apa gitu. Saya belum tahu, saya belum mengenal mereka. Saya tahu setelah belakangan ini gitu loh, setelah udah jalanin hukuman ini. Mereka datang, tiba-tiba yang nanyain itu, kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Saya nggak tahu Pak, pada situ saya udah 3 hari di sini Pak, pada situ. Kejadian apa Pak, pada situ? Ya pembunuhan di flyover ini. Terus akhirnya saya dijurut-jurutin, disitulah saya baru mulai berontak, apaan Pak, pada situ. Ada berapa orang pada saat itu Pak bapaknya almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat? Sekitar 3-4 orang lah. 3-4 orang masuk ke dalam sel apa di luar sel? Di luar. Di luar sel. Terus habis kamu dijedot-jedotin ke sel, apalagi yang dia bicarakan? Ya udah ngaku aja, teman-teman kamu di Polres sudah pada ngaku semua, teman-teman saya siapa Pak kan itu. Akhirnya si Sudirman lah yang dimunculin itu. Karena saya nggak kenal sama Sudirman, saya teriak-teriak lah, saya marah-marahin Dirman, kamu siapa, saya nggak kenal kamu kok, kata saya tuh. Kalau kamu memang kenal saya, nama saya siapa, saya gituin kan. Nah terus si Sudirmannya entah disuruh polisi, entah dipaksa sama polisi. Dirman, yang mana orangnya, coba sebutin itu Pak yang ada tato di lehernya Pak. Nah pada saat di dalam sel itu ada berapa orang selain Cuma kamu? saya. Oh cuman kamu, makanya langsung kamu yang didatangin. Nah pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika, saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polres Kota? Langsung dibawa, bareng dengan Sudirman? Iya. Nah saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong, ya kan, didorong, itu sampai kamu ingat nggak ke ruangan mana kamu dimasukin? Apa langsung ke sel kah atau ke ruangan? Ke ruangan unit narkoba itu. Unit narkoba lagi? Dulu. Oh gitu, ke situ juga? Iya. Ada siapa di dalamnya? Ya ada yang tadi bawa saya. Apakah ada yang di belakang ini? Enggak ada, saya ketemu sama Jaya aja. Itu Jaya. Tapi itu setelah di ruangan reskrim. Oh setelah di ruangan reskrim, tapi pada unit di narkoba tidak ketemu sama sekali. Hanya ada orang-orang yang tadi menjemput kamu dari Polsek Utara Barat itu ya? Iya benar. Nah pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya? Apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan, ucapan bahwa kamulah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi? Ya saya cuma dipukulin doang di situ Bu. Langsung dipukulin aja tanpa ada pertanyaan? Iya di situ saya mulai marah-marah tuh. Apa-apaan Pak ini, saya masih berontak di situ. Terus akhirnya udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu merkosa siapa Pak? Saya masih teriak-teriak di situ tuh. Tetap aja nggak dihirauin, tetap aja saya malah tambah dipukulin, tambah hancur gitu loh. Di unit narkoba itu? Ya. Kamu ingat berapa lama? Apa kamu sampai pingsan kah di situ langsung kamu dipindahkan ke sel? Apa memang seharian kamu di situ? Enggak, sekitar sampai jam 2-an, jam 2, jam 3-an itu baru saya dipindahkan. Jam 2, jam 3 siang malam? Siang. Di situ. Terus kamu dipindahkan ke reskrim dulu tuh, ke reskrim terus di dikte kayak begitu lagi. Di ruang reskrim ketemu Jaya ini. Nah, terus saya dibawa ke sel tuh, masukin ke sel. Di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya. Di sel itu. Iya. Nah, pada saat di reskrim itu kan ketemu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma yang saya tuh disuruh ngaku itu aja sambil diinjek-injek. Oh, jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung? Langsung bahwa kamu adalah yang melakukan? Saya yang nusuk, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu loh. Semua saat itu juga langsung? Nah, di situ Jaya? Ada Jaya, saya ngeliat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan ngeliatin dia gitu loh.
Itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan ke Langsung sel? dipindahkan ke sel. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Eko. Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Ada Tahanan lain gitu? tahanan yang lain. Tahanan lain. Dah, habis itu apakah ada Rivaldi ini datang lagi, masuk lagi ke reskrim untuk tanda tangan BAP? Enggak. Tidak ada? Saya diminta tanda tangan di depan sel itu, di tahanan itu. Pas di reskrim, pas ketemu Jaya juga tidak dimintain? Tidak. Tidak. Berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang? Iya. Untuk menandatangani BAP? Iya. Nah pada saat itu Rivaldi seperti apa? Saya nggak mau. Tetap? Saya tetap sampai dipukulin lagi sama penjagaannya juga, saya ikut dipukulin juga. Berarti pada saat Rivaldi dipukul di dalam sel pun sudah banyak saksi juga ya yang Sudah melihat banyak. Rivaldi dipukul? Sudah Ada banyak. berapa orang? Ya saat banyak itu? tahanan yang lain mah banyak. Enggak, maksudnya penyidiknya berapa orang yang pada saat minta tanda tangan itu? 2 orang yang datang. 2 orang, berarti 2 orang itu juga yang memukul? Iya. Masih ingat kan namanya? Enggak ingat. Nggak ingat. Oke. Setelah itu Rivaldi, kamu ingat nggak? Abis itu berapa lama kamu berada di Polres? Cuma saya tuh ingat tuh saya nerima makan dari papa. Sore itu saya nerima makan, dikirimin makan sama papa, yang masuk makanan sama aqua doang. Papa nggak bisa nemuin saya malamnya langsung dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda dengan kondisi Polisi bawa pelur itu. babak belur yang di hektar, mata, Iya. telinga dan segala macam. Terus kamu masih menyisakan 3 hektar untuk Iya. dilihatin Bu Sulis itu kan. Berapa lama kamu ingat nggak dari kamu dipindahkan dan bisa bertemu dengan Bu Sulis? 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu kamu bertemu dengan Bu Sulis dengan Iya. kondisi wajah selain dengan hektar udah agak mendingan atau Udah masih? agak mendingan, tapi masih agak memar-memar gitu. Oke. Nah, setelah kamu dipindahkan ke bertemu dengan Ibu Sulis, berarti pada saat di Polda juga kamu tidak sama sekali ya menandatangani BAP lagi? Tidak. Tidak sampai pulang lagi Iya. dipindahkan lagi ke Ke Polsek. Polsek. Berarti Tidak. dari Polda kamu dipindahkan juga ke Polsek Utara Barat lagi? Iya. Untuk kasus Kasus yang sajam. yang sajam. Di Terus Polres saya berapa lama? Terus saya dipindahkan lagi ke rutan tuh, dititipin ke rutan karena sudah pelimpahan. Di Polres saya 1 tahun 6 bulan masalah sajam. Yang masalah sajam ya. Iya. Nah, setelah itu pada saat kamu dipersidangkan kembali untuk kasus disangkutkan ke Vina, apakah ada pemberontakan kembali sama kamu? Ya berontak kan, saya bantah semuanya kok. Terus Masalah BAP apa semua sudah saya bantah semua, tapi tidak dihiraukan. pada saat itu ya. Iya. Nah, pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan, Rivaldi? Di tahun 2017. Suram, gelap bu. Percuma juga saya ngomong. Saya capek bu ngomong kayak gini sebenarnya bu. Tapi saya mau pulang bu. Apakah pada saat itu kamu merasakan ada intimidasi? Banyak bu, kayak ada yang demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngantem-ngantem, masih tetap ngomong kasar gitu loh bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di situ.